selamat malam, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, ya, sehat semua. Ya, terima kasih. Luar biasa ini, penuh ya. Padusnya juga penuh ini. Tadi pagi jam 5 juga tidak kalah banyaknya dengan sore hari ini. Ada salah satu teman asing, wah, semuanya sadar bertobat ini, kok penuh gereja ini. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita membuka masa Prapaskah ini sebagai peristiwa beriman? Hidup kita harus selalu dalam terang peristiwa beriman. Ada hubungan antara Allah dengan kita. Ada relasi, kita adalah seorang anak kepada Allah sebagai Bapa. Menghayati kewajiban pokok dalam hidup beragama tentang bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Bagaimanakah murid-murid Tuhan harus menghayati ini? Dengan tersembunyi. Artinya apa? Tanpa pamer, tanpa menarik perhatian orang lain, tanpa mau diketahui oleh orang lain, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk dipuji, dihormati, dipandang saleh, dan yang semacamnya itu. Maka sedekah, berdoa, dan berpuasa adalah urusan seorang anak dengan Bapa, yaitu Bapa di surga. Kita semua harus melakukannya itu sebagai anak. Dengan apa? Dengan kepercayaan yang mendalam bahwa Bapanya yang tidak kelihatan itu tidak tampak, tersembunyi. Melakukan itu semua tidak untuk diperlihatkan. Melakukan itu semua karena memang anak penuh kepercayaan terhadap Bapanya, dan Bapa itu berada di tempat tersembunyi. Oleh sebab itu segala sesuatu menjadi peristiwa iman. Dan ngomong soal iman, tidak hanya yang kelihatan, lebih banyak yang gak kelihatan, yang gak nampak kepercayaannya kepada Bapa. Maka bagaimana Injil Matius tadi menyatakan bahwa di surga Bapa yang tersembunyi mendengar, melihat itu semua. Dan melihatnya itu dalam ketersembunyiannya. Sedekah, berdoa, dan berpuasa berarti harus merupakan pertemuan hati, bukan lahiriah. Pertemuan hati seorang anak dengan Bapanya yang tersembunyi itu. Ada kepercayaan yang mendalam. Oleh karena itu tidak boleh ada maksud apapun selain hanya peristiwa beriman, pertemuan hati anak dengan Bapa. Saudara-saudari, melaksanakan segala sesuatu yang tersembunyi sama sekali nggak gampang. Ada godaan bagi kita, melakukan itu harus ada prestasi, berhasil. Syukur kalau dilihat, dinilai orang, mendapat pujian. Benar? Benar? Rupa-rupanya penghayatan berdoa, bersedekah, berpuasa tidak seperti itu. Hanya Bapa yang tersembunyi yang akan memberikan upahnya. Kita melakukan itu semua demi kemuliaan Tuhan dan juga demi kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, 40 hari kita akan menghayati bagaimana peristiwa beriman
dalam berdoa, berpuasa, dan bersedekah adalah peristiwa kita sebagai anak kepada Bapa. Maka dari situ akan muncul kasih yang kemudian berani berbagi, berani untuk memberikan roh kasihnya. Tetapi kita juga bisa belajar, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar menderita dan mencintai secara tersembunyi. Salah satu hal yang bisa paling menyakitkan adalah apabila kita difitnah, dipersalahkan, tidak diperhatikan, dan yang semacam itu. Tetapi kita tidak memilih untuk membalasnya. Kita tidak memilih untuk membuat pembelaan diri dan bisa menjadi menderita karena itu. Dan penderitaan ini bisa secara tersembunyi. Hanya demi apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Maka kemudian ini yang saya bisa pahami ketika kita mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup kita. Tentang apa? Tentang luapan hati dalam pertobatan. Bukan hanya puasa lahiriah, tetapi puasa batiniah. Puasa batiniah dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakahan, kesombongan, kekerasan hati, untuk semakin merelakan diri dalam kasih, untuk semakin rela menyediakan diri menjadi kasih Tuhan. Dan hati yang telah dikuasai oleh kasih dan pengampunan Tuhan ini bisa membuat hati yang baru, hati yang dipenuhi hanya oleh roh kasih Allah. Dan hati yang semacam ini akan melahirkan sikap kerendahan hati, berani penuh belas kasih, peduli terhadap sesama. Maka kemudian saya semakin mendapat penjelasan. Penderitaan untuk melakukan itu bisa menjadi puasa kita secara tersembunyi. Dan inspirasi yang paling meneguhkan adalah seperti Yesus ketika dia tergantung di salib. Bagaimana dia difitnah, diolok, dia ditolak, tetapi dia secara tersembunyi tetap menyimpan kasih. Karena ketaatannya pada kasih Bapa, karena ketaatannya kasih kepada manusia. Maka dia sama sekali tidak berusaha membela dirinya, padahal dia mampu. Apakah ini yang juga selain puasa lahiriah, harus kita bangun juga puasa batiniah? Dan menyadari sebagian besar ini para orang tua sejak awal ketika lahir anak-anak, perjalanan hidup anak-anak, orang tua mengalami persis seperti ini. Ada bagian di mana orang tua mengalami penderitaan tersembunyi karena anaknya salah, berpikir beda tentang cara bagaimana orang tua mendidik, berkata-kata yang tidak baik terhadap orang tua, tapi orang tua sama sekali tidak memilih untuk membuat pembelaan diri, untuk menunjukkan egonya. Tidak, justru karena tetap kasih kepada anak, dia mau kekecewaan itu, dia mau sebagai orang tua rasa sakit itu secara tersembunyi menjadi peristiwa puasa batiniah. Cinta semacam ini saudara-saudari harus dimohon. Kasih semacam ini saudara-saudari harus diminta. Karena itu adalah kasih dari Allah Bapa yang tersembunyi. Maka menjadi pertemuan hati kita sebagai anak
dengan Bapa. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan akan selalu memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin.